Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar teman-teman? Dengar, Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih teman-teman ya udah hadir di kuliah Zoom kali ini di pertemuan ke-9 ya, pasca UTS. Ya. Gimana, udah bisa lihat nilai UTS-nya masing-masing? Belum, Pak. Loh, di learning belum bisa lihat? Udah saya tahu di learning sih langsung dulu UTS-nya bisa kalian lihat langsung. Untuk laporannya yang menyusul ya dari sistem akademik juga. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan kapasitas produksi ya. Jadi ini mungkin bagi yang kerja di pabrik mungkin udah familiar dengan topik ini sih. Kita mulai aja, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. PPT-nya sudah terlihat nggak ya di layar? Sudah terlihat belum ya di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Baik, kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perencanaan kapasitas produksi tema kali ini. Ini agak panjang, tadi saya coba porsikan aja, ambil poinnya aja. Topiknya ini satu gambaran ya di produksi di pabrik. Nah, ini kita mulai dengan definisi apa sih kapasitas. Itu adalah hasil produksi atau volume dari suatu proses atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu waktu tertentu. Jadi ada kurun waktunya ya. Terus ya, saya mengutip dari suatu pakar manajemen operasional dari Heister and Render tahun 2012. Kapasitas produksi itu adalah suatu terobosan atau sebuah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima atau memproduksi dalam suatu waktu tertentu. Nah, kapasitas ini menentukan apa sih? Yang pertama, perseratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar fixed cost ya, biaya tetap. Terus menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada berlebihan. Jadi kapasitas terlalu besar, over, jadi sebagian fasilitas akan menganggur yang pasti, dan dampaknya akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada. Tujuan utama untuk perencanaan kapasitas ini adalah untuk pencapaian tingkat utilitas yang tinggi dan tingkat pengembangan investasi, return on investment yang tinggi.
Jadi penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan juga. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa aspek di sini. Yang pertama saya kutip dari Handoko pada tahun 86, ini teori lama ya, cuma masih dipakai sampai dengan sekarang. Perencanaan kapasitas produksi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jangka panjang, jangka menengah, sama jangka pendek. Jangka panjang menurut Handoko ini lebih dari 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun, lebih dari 12 bulan maksudnya ya. Jadi di mana sumber daya produktif memakan waktu yang lama untuk memperoleh atau menyelesaikan seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Jadi perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak atau manajemen. Yang kedua, kapasitas jangka menengah atau intermediate, ya itu kurun waktunya antara 6 sampai 18 bulan. Itu dalam hal ini kapasitas dapat variasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan, peralatan baru, subkontrak, dan pertamatan lainnya. Terus perencanaan kapasitas jangka pendek itu waktunya singkat, kurang dari 1 bulan. Itu pada proses penjabatan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian yang untuk menghapuskan varians atau kesenjangan antara keluaran yang direncanakan dan keluaran yang nyata. Jadi keputusan perencanaan mencakup alternatif seperti kerja lembur, bagian personalia maupun cutting produksi di pabrik ya. Nah, ini jenis kapasitas produksi yang menurut Hessel dan Rader itu beda lagi. Kalau tadi Handoko menurut waktu, sekarang menurut kapasitas produksi untuk utilitasnya, yaitu yang pertama kapasitas desain. Desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu produk itu ada kondisi ideal. Terus yang kedua kapasitas efektif atau utilization, yaitu menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Jadi dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada yang sudah stagnan ya sekarang ini. Jadi kapasitas efektif itu biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain karena kapasitas yang ada mungkin telah dirancang untuk versi yang produk sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi yaitu membutuhkan tentang rancangan produk, terus batas bahan yang digunakan, terus perawatan mesin, serta job design atau rancangan pekerjaan. Terus kapasitas efisien, yaitu persentase desain kapasitas yang betul-betul tercapai. Ini bisa bergantung pada bagaimana tempat fasilitas itu digunakan dan dikelola secara maksimal. Jadi kapasitas efisien mengukur seberapa banyak fasilitas atau mesin ketika digunakan ya. Nah, tadi jenis, sekarang mengenai aspek kapasitas produksi. Yang pertama ada pusat kerja, ada work center, terus ada pesanan manufacturing, yaitu dokumen atau identitas yang terjadwal yang memberikan kewenangan untuk membuat suatu pekerjaan tertentu atau produk dalam jumlah tertentu ya. Pesanan manufacturing dapat berupa salah satu seperti ordering process, terus brand orders yang bisa dilakukan melalui proses MRP. Terus yang ketiga ada routing, yaitu sekumpulan informasi yang memperinci pada pembuatan item tertentu. Ini termasuk operasi yang dilakukan seperti pusat kerja, ada waktu setup dan waktu pelaksanaan kerja, ada setup time dan runtime yang digunakan. Terus selanjutnya ada beban atau load. Beban adalah banyaknya kerja yang disesuaikan untuk dilakukan dalam proses manufacturing atau pabrik dalam periode waktu yang ditetapkan. Beban itu biasa diindahkan dalam ukuran jam kerja atau unit produksi tentu ya. Jadi load merupakan volume kerja yang digunakan sebagaimana yang bisa digunakan dalam CRP. Load menggambarkan waktu setup dan waktu pelaksanaan yang dibutuhkan dari satu pusat kerja. Work center yang tadi ini dalam masa waktu menunggu, waktu antri, wait time, dan waktu bergerak dari suatu mesin yang digunakan ya. Terus yang terakhir ada kapasitas. Kapasitas itu merupakan tingkat di mana sistem manufacturing atau produksi. Jadi dengan kata lain, kapasitas merupakan tingkat output yang dapat dicapai dengan spesifikasi produk dalam kerja dan peralatan yang ada. Di dalam CRP, kapasitas berkaitan dengan tingkat output kerja dalam setiap pusat kerja. Nah, ini ada strategi dan pertimbangan untuk kapasitas produksi yang saya kutip dari
Krajewski dan Richman pada tahun 99. Yang pertama yaitu menentukan ukuran kapasitas cushions. Jadi strategi kualitas yang pertama adalah penentukan ukuran kapasitas cushions. Nah, digunakan untuk pengelola permintaan pada perusahaan karena permintaan perusahaan tidak menentu seperti permintaannya meningkat dan bahkan bisa terus menentukan waktu dan ukuran ekspansi. Itu ekspansi atau peningkatan kapasitas dilakukan sebagai upaya antisipasi permintaan terhadap volume dan kapasitas produksi. Ekspansi merupakan tujuan strategi perusahaan untuk berkembang pada masa akan datang atau perluasan ya. Jadi, satu perusahaan pasti akan melakukan ekspansi demi perluasan bidang usahanya. Terus yang ketiga mengukuhkan kapasitas dan keputusan operasional. Jadi dalam perencanaan kapasitas sebaiknya pihak perusahaan mempertimbangkan keputusan kapasitas dan keputusan operasional lainnya yang berkaitan pada perusahaan akan dijadikan bahan pertimbangan menjadi satu kesatuan perencanaan kerja. Terus yang keempat prioritas pada persaingan. Perubahan keputusan yang memprioritaskan persaingan untuk dapat mempercepat pelayanan atau servis akan menyebabkan dibutuhkannya tingkat capacity quotient yang lebih besar. Nah, hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat dengan cepat merespon perubahan pada pasar dan mengikuti keinginan pasar dan mengantisipasi kenaikan permintaan yang tidak terduga. Nah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kapasitas produksi itu ada 4 aspek itu menurut Hester dan Rader lagi ya. Kutip tahun 2015. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan secara aktual. Itu peramalan permintaan aktual yaitu sebagai peramalan yang akurat merupakan hal yang paling pokok bagi kapasitas. Itu yang pasti top manajemen harus mengetahui produk yang sedang ditambahkan dan produk yang sedang ditinggikan produksinya. Jadi harus mengetahui pangsa pasar juga ya terhadap peminat terhadap produk ya. Terus yang kedua memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Sebagai jumlah alternatif yang sedia mungkin cukup banyak, tapi setelah volume ditentukan, kewenangan teknologinya dapat dipandu dengan analisis biaya. Kajian ulang biasanya dapat mengurangi jumlah alternatif menjadi beberapa saja. Itu perlu disebutkan audit ya. Terus yang ketiga ada temukan tingkat operasi atau volume yang optimal. Jadi teknologi dan peningkatan kapasitas menentukan ukuran optimal suatu fasilitas. Jadi ada 2 kemungkinan dengan tingkat operasi. Apabila lebih kecil, maka biaya tetapnya akan sangat memberatkan, dan jika lebih besar, maka tersebut memerlukan lebih dari satu manajer atau pimpinan untuk mengawasinya. Terus yang keempat dibantu perubahan dan dengan cepat berubah, manajer operasi harus menciptakan fleksibilitas dan peralatan. Dia harus mengadaptasi tentang perubahan ya. Terus manajer operasi ini juga mengevaluasi sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa proyeksi pendapatan suatu risiko yang akan terjadi. Nah ini berlanjut tentang keperluan kapasitas pendek, yaitu lebih digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya memenuhi permintaan yang begitu mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Nah, terus untuk meningkatkan kapasitas kampanye terdapat 5 cara. 5 cara yang efektif ya. Jadi yang pertama meningkatkan jumlah sumber daya. Itu contohnya penggunaan jam lembur, penambahan kelompok kerja atau dalam satu shift. Terus memberikan kesempatan kerja secara part time atau orang freelance, terus subkontrak maupun kontrak kerjanya. Terus yang kedua memperbaiki penggunaan sumber daya. Itu perbaiki apabila telah ditingkatkan tentang mengatur kelompok kerjanya dan menetapkan penjadwalan kerja ya. Terus yang ketiga memodifikasi produk, itu menentukan standar produk, terus melakukan perubahan jasa operasi dan melakukan pengawasan kualitas. Terus yang keempat memperbaiki permintaan, itu melakukan perubahan harga dan melakukan perubahan promosi. Ini kan contohnya saja. Terus yang kelima tidak memenuhi permintaan, itu dengan kata lain tidak mensuplai semua permintaan yang ada, itu karena suatu permasalahan produksi ya. Terus perencanaan kapasitas jangka panjang itu sebagai suatu strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperhatikan sebelumnya dan dapat diprediksi ya. Misalnya rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit,
dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produksi yang dihasilkan masih berskala kecil. Jadi harus diukur dalam jangka panjang ya untuk meningkatkan kapasitas. Nah, strategi yang jangka panjang ini ada dua strategi utama, yaitu strategi wait and see. Strategi ini dapat dikatakan pula sebagai strategi antisipasi ya, hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen akan naik. Itu sejalan ya ini ya, jalan searah ya. Jadi strategi ini diperoleh dengan pertimbangan bahwa setiap kali terjadi kelebihan kapasitas perusahaan harus menanggung risiko karena investasi yang dilakukan hanya ditempuh dalam unit yang sedikit, dengan akibatnya biaya produksi yang menjadi semakin tinggi. Terus strategi ekspansionis ini yaitu kapasitas tinggal membeli atau di atas permintaan. Itu kapasitas over dari permintaan ya. Dengan strategi perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan hanya peluang masuknya produsen lain. Selain itu, perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara menjamin tersedianya produk di pasaran. Ini strategi lebih lanjut dari strategi potensinya. Nah, apa sih hubungan kapasitas dan strategi? Jadi urusan kapasitas itu harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi atau perusahaan. Jadi investasi nggak hanya dibuat sebagai pengeluaran sendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana yang terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang menguntungkan. Untuk perusahaan manajemen personal yang sebelumnya telah dibahas beberapa, berikut pula elemen organisasi lain seperti pemasaran dan keuangan pengaruh adanya perubahan kapasitas produksi ya. Jadi perubahan kapasitas produksi akan berdampak pada penjualan serta cash flow, aliran uang. Begitu juga kualitas, supply chain atau pasokan, sumber daya manusia dan juga pemeliharaan gitu. Termasuk keputusan manajemen operasional. Ini tentang pengukuran kapasitas. Ini yang utama ada dua, tentang utilitas dan efisiensi. Utilitas ini persentase kapasitas desain yang sesungguhnya yang telah dicapai. Ini ada rumusnya. Utilitas sama dengan output aktual dibagi dengan kapasitas desain, itu diukur dalam persentase ya. Terus efisiensi yaitu persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya yang telah dicapai. Itu rumusnya, output aktual dibandingkan dengan kapasitas efektif yang diukur dalam persentase juga. Nah, terus ini ada contoh soalnya sebenarnya di perusahaan roti itu dengan menentukan kapasitas desain, utilitas dan kapasitas efektif. Jika fasilitas aktualnya itu memproduksi 158.000 roti, sedangkan kapasitas efektifnya lebih tinggi ya masih itu banyak 175.000 roti. Ya, lini produksinya berapa sih 7 hari, 1 minggu full ya, dengan 3 shift kegiatan kerja masing-masing 8 jam per hari, 8 kali 24 ya, jadi beroperasi terus ya pabrik ini. Jadi lini tersebut dirancang untuk memproduksi roti isi kacang hijau dan keju dengan tingkat outputnya 1.200 roti per jam. Jadi outputnya 1.200 roti per jam ya buat aktualnya. Nah, ini ditanyakan utilitas dan efisiensinya gimana. Jadi kita harus menghitung kapasitas desain terlebih dahulu, yaitu dengan cara menghitung jumlah waktunya, berarti 7 hari dikalikan 3 shiftnya dikalikan kerja dikalikan 8 jam ya hari. Setelah itu ketemu dikalikan output aktualnya yaitu 1.200 roti per jam, jadi ketemunya 1.600 roti. Dan kemudian utilitasnya output aktual dibandingkan dengan kapasitas desain yaitu 148.000 itu dia kapasitas produksi roti aktualnya ya, ini dibandingkan dengan kapasitas desain. Kapasitas desain ini yang telah dihitung sebelumnya sebesar 200.600, jadi persentasenya 73,4%. Terus kita dalam menghitung efisiensi itu rumusnya output aktual dibandingkan dengan kapasitas efektif itu 148.000 dibandingkan, jangan 100.000 ya, kapasitas aktual dibandingkan kapasitas efektifnya ini yang sudah dicantum di pabrik itu 115.000 roti dengan hasilnya 84,6%. Nah, terus
Terus yang contoh kedua, untuk soal kedua ini masih berhubungan ya. Jadi menurut produksi ini menemukan output yang diperkirakan dari lini produksi kedua bagi teman-teman penjualannya. Jadi kapasitas efektif lini kedua 100.000 roti dengan lini pertama beroperasi dengan tingkat efisiensi 84,6%. Dan contoh sebelumnya ya. Dengan dapat lini kedua akan lebih sedikit daripada lini pertama karena pekerja yang tersedia baru direkrut sehingga efisiensi yang diperkirakan tidak lebih dari 70%. Jadi yang sebelumnya full, yang lalu lini kedua 5% karena banyak tenaga kerja yang baru ya. Kemarin secara penyesuaian dulu. Jadi yang ditanyakan berapa output yang diperkirakan, penyelesaiannya yaitu output sama dengan kapasitas efektif dikalikan efisiensi. Kapasitas efektifnya sini cantum ya 100.000 roti dikalikan tingkat persentase efisiensi dari 5% dibandingkan Pak, maaf, itu gambarnya Pak, seleret-seleret Pak. Oh, nggak jelas ya? Iya, maaf Pak, menyela. Nggak apa, bentar. Stop Pak, dulu. Sudah? Nah, itu tadi seleret-seleret Pak, nggak jelas. Oh iya udah. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi outputnya yang ini di penyelesaiannya rumusnya kapasitas efektif dikalikan dengan efisiensi. Jadi kapasitas efektif 175.000 dari soalnya ya, lini kedua ini dikalikan ini lini keduanya ya 105.000 roti dikalikan efisiensinya yang dilakukan di sini 70%, jadi 75 sama dengan 0,75. Hasilnya 131 240 roti tuh. Nah ini pengukuran kapasitas berlebih ini ada suatu case bila mana ada kapasitas berlebih ya. Jadi kapasitas berlebih yang sama dengan output potensial dikurangi output aktual. Jadi misalnya kapasitas motor ini memiliki kapasitas produksi 1.500 ya per hari, tapi realisasinya pabrik hanya menghasilkan 1.000 unit per hari, maka ada kapasitas yang tidak diperlukan pasti sebesar 500 unit per hari, 1.500 per 1.000 ya. Jadi pabrik tersebut memiliki kapasitas berlebih karena enggak berproduksi pada output potensialnya sebesar 1.500 itu. Jadi pabrik mungkin masih dapat meningkatkan output untuk mencapai titik skala efisiensi yang minimum. Jadi jika berhasil meningkatnya itu berkontribusi untuk menurunkan biaya rata-rata. Jadi pabrik tersebut harus dibantu untuk mendekati tentang kapasitas produksi yang sebenarnya 1.500 itu. Nah, yang dimaksud dengan output potensial ini adalah output tertinggi yang dapat dicapai tanpa menimbulkan kenaikan biaya rata, average cost ya. Ini terus output aktual ini yang dimaksud adalah realisasi kuantitas barang dan jasa yang diproduksi selama periode waktu tertentu, misalkan dalam waktu 1 tahun ya, dalam periode waktu yang cukup standar ya dalam produksi. Nah, ini ada mengelola permintaan. Jadi walaupun terdapat permalahan yang baik dan kapasitas yang dibangun sesuai dengan peramalan atau forecasting, dapat terjadi ketidaksesuaian tentang permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Jadi nggak imbang di antara permintaan aktualnya sama kapasitas yang dia. Jadi dapat berarti yang pertama permintaan melebihi kapasitas. Jika kondisi ini terjadi, maka perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, terus membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Jadi solusi jangka panjang adalah meningkatkan kapasitasnya. Tuh, jadi untuk mengimbangi permintaan yang lebih besar. Terus yang kedua, kapasitasnya lebih besar dari permintaan. Nah, jika kondisi terjadi, maka perusahaan perlu menstimulasi permintaan yang melalui pengurangan harga atau pemasaran yang lebih agresif ya. Ini departemen marketing yang cukup peran. Jadi tentang menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Saat permintaan menurun digabungkan dengan proses yang kuno dan fleksibel, mudah saling bekerja dan developer mungkin harus lakukan dan menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Itu ini ya salah satu langkahnya untuk mengimbangi kapasitas yang berlebih. Permintaan. Terus selanjutnya dalam penyesuaian pada permintaan musiman. Pada musiman ini produk yang terjadi pada waktu musiman ya.
Jadi ada waktu siklus tertentu. Jadi sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan yang lain pada kapasitas. Dalam beberapa kasus, manajemen merasa terbantu jika dapat menggunakan produk dengan permintaan yang saling melengkapi. Jadi maksudnya di sini adalah produk itu linear ya, dengan bahan-bahan yang bagus jenis dengan produk dari permintaan musiman itu. Ini produk pun di mana satu jenis memiliki permintaan tinggi dan jenis lain memiliki permintaan rendah. Terus contohnya yaitu perusahaan menambahkan sebuah unit produk mobil yang disediakan dalam kondisi misalkan kondisi jual dengan kondisi salju atau pada saat musim dingin tiba penjualan tertentunya atau bertahan. Ini tentang selanjutnya tentang manajemen permintaan. Nah, ini dalam bidang jasa ya. Nah, dikecualikan dulu dalam produksi. Manajemen permintaan di sini yang dimaksud adalah saat permintaan cukup jalan atau linear. Manajemen permintaan cukup jalan kerap dapat ditangani dengan membuat janji terlebih dahulu. Ini dalam bidang jasa ya, saya ngomongnya ya. Jadi dahulu harus baca atau aturan dengan teruskan persep. Jadi siapa yang datang lebih dulu, itu dilayani lebih dahulu ya. Itu dalam bidang jasa seperti pada klinik, terus kantor pengacara dan sebagainya. Jadi sistem membuat penelitian merupakan penjadwalan dan hal ini telah diterapkan pada bisnis pada umumnya. Terus tentang manajemen kapasitas, itu saat mengelola permintaan nggak mungkin dilakukan, maka mengelola kapasitas melalui perubahan dalam waktu full time, part time atau temporer dapat dijadikan pilihan. Dan hal ini bisa dilakukan pada sektor jasa. Contohnya yaitu suatu rumah sakit mendapatkan kapasitas yang dibatasi oleh kurangnya seorang laborat atau radiolog yang harus dia lembur. Ini tentang kapasitas tenaga kerja ya. Terus teori kendala. Ini saya jeda dulu ya teman-teman ya. Habis ini karena soalnya waktunya zoomnya mau habis. Setelah ini tolong bisa login lagi ya. Insya Allah sekali login lagi ya. Sambil nanti saya mau bahas tentang ada titipan dari Prodi juga tentang rencana perkuliahan tatap muka ya. Itu. Iya Pak. Ya, saya akhiri dulu. Nanti tolong login lagi ya. Tes. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Tes. Suara saya pada dengar? Dengar. Dengar? Dengar, Pak. Oh iya, sip. Oke, lanjut lagi ya. Nah, saya sambil admit temen yang lainnya masuk ya. PPT-nya apa sudah terlihat di layar? Pak. Sudah? Sudah. Oke. Baik, lanjut ya tentang teori kendala ya. Nah, di perencanaan kapasitas produksi ini ada yang namanya teori kendala juga. Teori kendala ini adalah kumpulan pengetahuan yang berhubungan
berhubungan dengan segala sesuatu yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Ini pengertian secara umum ya. Jadi kendala dapat berupa fisik, misalnya dalam hal keberadaan personel, terus bahan bakunya atau memasaknya, atau supplier ya. Terus juga non fisik seperti prosedur, moral, training dan sebagainya. Jadi cara kendala ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan organisasi, jadi faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan, dan oleh karena itu dapat meningkatkan dengan mencoba mengurangi atau menghilangkan faktor terbatasnya. Ada 3 prinsip dasar dalam mencari kendala: ada konvergensi, koherensi, dan misi format. Konvergensi ini apa sih? Jadi berdasarkan pada fakta bahwa sistem akan lebih sederhana untuk dikelola, lebih manage ya. Karena koreksi dari aspek sistem akan bertaruh pada keseluruhan sistem yang ada. Terus prinsip koherensi itu menjelaskan bahwa setiap konsep internal harus merupakan hasil yang dari setidaknya satu premis yang ditandai oleh cacat dalam produksi. Terus prinsip format ini menyiratkan bahwa manusia secara intrinsik ya baik dan layak dihargai bahkan ketika mereka melakukan kesalahan sekalipun. Kendala-kendala ini jadi dengan prinsipnya. Terus, nah, implementasinya itu ada 6 fase. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan yang dapat diukur, ada measurable. Jadi intinya tujuan adalah tujuan konkret yang menjadikan keberhasilan dan produktivitas perusahaan. Terus yang kedua, identifikasi kemacetan. Ini adalah kendala yang membatasi proses produksi. Kendala tersebut dapat kemudian berupa cacat atau kekurangan dalam proses produksi ya. Dan juga pada eksternal seperti pesaing atau kekuatan pasar lain yang berpengaruh produk yang bisnis. Terus yang ketiga, memanfaatkan kemacetan, jadi berarti memastikan bahwa bottleneck atau persimpangan yang digunakan sepenuhnya. Jika bottleneck adalah mesin yang lambat yang memproses 2 jenis produk misalnya, produk yang sangat menguntungkan dan produk yang kurang menguntungkan, maka perlu memastikan bahwa mesin yang selalu bekerja pada produk yang paling menguntungkan. Ini dengan produksi yang lebih banyak ya, otomatis ya. Terus yang keempat adalah membawa semua faktor penghasilannya ke kebutuhan tersebut dan mengetahui mengoptimalkan proses produksi. Ya. Terus yang kelima, ini ada meningkatkan kapasitas bottleneck tersebut. Jadi sebagai contoh, mengacu pada sebelumnya jika bottleneck hanya dapat menghasilkan produk-produk 3 per jam. Jadi perlu untuk mencoba meningkatkan kecepatan outputnya dengan hasil produksi yang lebih banyak yang dihitung per jamnya. Terus yang keenam, memulai proses dengan tingkat persimpangan atau bottleneck berikutnya. Jadi selalu ada setidaknya ada satu faktor yang membatasi proses. Jadi faktor ini berhasil dikelola, hambatan lain akan jadi sebagai kendala. Gitu. Otomatis ya ada selalu hambatan-hambatan dalam proses produksi. Terus terakhir kendala juga jika mencakup proses pemikiran dalam 5 fase yang dirancang untuk mengatur proses pemikiran yang terlibat dalam pendekatan bottleneck dan dalam upaya untuk memecahkan masalah dan kendala. Di langkah tersebut adalah yang pertama, jadi orang-orang yang terlibat harus menuju masalah tersebut. Jadi artinya mereka semua harus sepakat tentang faktor apa yang menjadi penghambatnya. Ya harus dirapatkan lebih lanjut ya di bagian produksi. Terus yang kedua, orang-orang yang terlibat harus menyetujui solusi apa yang diterapkan. Jadi ada faktor penghambat, terus ini ada solusi yang diterapkan. Terus yang ketiga, meyakinkan semua orang bahwa solusi akan menyelesaikan masalah. Jadi solusi harus dapat menjadi tindakan yang benar untuk menghilangkan hambatan ya, bukan malah menambah hambatan yang ada. Terus yang keempat, melihat melampaui konsekuensi negatif potensial dari proses tersebut. Jadi yang negatifnya seperti apa sih? Terus yang kelima, mengatasi hambatan apapun untuk mengimplementasikan solusi untuk masalah tersebut. Terus keuntungannya dari model ini, secara kendala ini ada banyak keuntungan. Full draft ya, sampai di tahun 2010 ini. Jadi teori kendala membutuhkan manajer yang terlibat dalam proses fokus pada kendala dalam proses. Jadi sebagai cara untuk merangsang usaha dan energi dan memusatkan perhatian pada satu aspek proses dengan tujuan memperbaiki masalah yang jelas sampai pada solusi yang jelas. Jadi organisasi atau perusahaan yang mengadopsi dan menerapkan teori kendala ini akan terus berusaha untuk perbaikan proses. Jadi sebagai cara untuk memperhitungkan kelembaban dan rasa puas diri dari organisasi
dan kebutuhan besar akan menggunakan operasi yang terus menjadi lebih efisien, lebih produktif dan lebih memerlukan dari waktu ke waktunya. Terus ada dalam teori kendala juga ada namanya tentang manajemen kemacetan ya. Itu ada 4 prinsip. Yang pertama, merilis order pekerjaan pada sistem dalam kecepatan yang ditetapkan oleh kapasitas kemacetan tersebut. Dengan memanfaatkan konsep dari ini seperti contoh ya, di mesin ada drum penyangga lalu untuk membantu dalam implementasi pencegahan kemacetan dan bukan malah menambah kemacetannya. Terus yang kedua, waktu yang hilang pada saat kemacetan terjadi merepresentasikan kapasitas yang hilang dari keseluruhan sistem yang terjadi. Jadi prinsip ini menunjukkan bahwa kemacetan selalu menjadi tetap disebutkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dari jalur yang tidak terjadi kemacetan dari sebuah fata morgana. Meningkatkan kapasitas dari jalur yang tidak terjadi kemacetan yang tidak menimbulkan dampak bagi kapasitas dari keseluruhan sistem yang terjadi. Terus yang keempat, meningkatkan kapasitas dari kemacetan akan meningkatkan kapasitas dari keseluruhan sistem. Jadi pimpinan atau manajer akan memusatkan perhatian pada perbaikan pada upaya untuk mengurangi kemacetannya. Ini tentang metode perencanaan. Ini tentang hitung-hitungan lagi ya nantinya. Ini metode perencanaan kapasitas produksi. Yang utama ada 2, metode BEP, break-even point, dan yang kedua metode linear programming. Itu ada 2 jenis. Metode grafik, itu digunakan dengan 2 variabel saja. Terus yang metode simplex, dapat yang dihasilkan lebih dari 2 variabel. Yang akan dibahas di sini yaitu metode BEP ya, break-even point, yang lebih difokuskan karena lebih banyak umum dan terjadi secara kasus yang digunakan. Nah, metode break-even point atau analisis titik impas apa sih? Dia impas di mana laba yang dihasilkan ini memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan dari proses produksi. Itu jadi jika TR total revenue sama dengan total cost ya, TR sama dengan DC ya. Itu di mana keuangan pasti diajarkan sebelumnya. Terus ini ada contoh buat jika menjual tas ya, yang modal usahanya 10 juta nih dalam memproduksi tas. Harga jualnya per tasnya ini 500.000 contohnya. Terus dapat menghasilkan 20 tas agar mencapai BEP. Jadi modal yang dikeluarkan 10 juta dan harga jualnya 500.000, tambahkan untuk mencapai BEP atau balik modalnya, minimal balik modal itu harus menjual sebanyak 20 buah tas. 20 tas kali 500.000 sama dengan 10 juta. Itu BEP-nya. Setelah itu bisa menghasilkan keuntungan tas ke-21 dan seterusnya. Setelah ini tujuan analisa BEP ini apa sih? Jadi untuk mengetahui nilai BEP membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tersapainya BEP. Jadi dengan mengetahui nilai BEP tersebut maka dapat memproyeksi laba maksimum yang dapat diperoleh. Ini bisa sendiri. Terus dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja. Misalnya penggantian tenaga kerja dengan mesin. Ini pada karya ke padat modal ya ini. Terus yang ketiga, nilai BEP ini membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Jadi hubungan antara nilai BEP, harga produk, serta laba adalah hubungan yang linear dan sejajar. Nilai BEP, harga produk, dan laba. Dia terjajar, maka jika salah satu nilai dari elemen tersebut meningkat, maka elemen yang lain juga akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya ya. Terus karena BEP ini berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang jadi. Ini bagi pengusaha dengan mengetahui nilai BEP, maka pengusaha bisa antisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan pada penjualan, jadi bisa dikalkulasi lebih lanjut ya. Tuh. Manfaatnya apa? Menganalisa BEP. Yang pertama, sebagai pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi, dana investasi yang tepat, sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal, jadi nggak terlalu besar namanya.
Terus yang kedua, sebagai bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham, ini perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan. Terus yang ketiga, sebagai patokan dalam menentukan margin ya, margin apa yang diharapkan gitu. Nah, pasti yang perlu diperhatikan sebelum menentukan BEP ada 4 elemen utama pembentuk di sini, yaitu yang pertama biaya tetap pada fixed cost, yaitu biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Terus yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost. Jadi biaya nilainya dapat berubah per unitnya dalam proses produksi ya. Terus yang ketiga, harga jual. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin didapatkan. Jadi harga jual ini bisa kompleks ya dalam BEP-nya ya, karena terdiri dari komponen dari bahan produksi dasar, biaya tetap, biaya variabel, hingga ingin mengatur margin yang akan diperoleh. Terus yang keempat tentang pendapatan atau revenue, yaitu yang didapatkan dari semua penjualan produknya. Terus untuk BEP ada 3 jenis. Ya, dalam proses pencatatan keuangan, BEP sangat berguna bagi para pengusaha. Dengan mengetahui nilai BEP, maka perusahaan mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual, nilai produksi dan sebagainya. Rumusnya ada 3 jenis, yaitu BEP per unit, BEP nilai penjualan, dan BEP satu mata uang. Yang sering digunakan yaitu BEP per unit ya, yaitu BEP yang diperoleh dari biaya tetap bagi dengan fixed cost bagi dengan harga per unit dikurangi biaya variable cost gitu. Jadi margin kontribusi per unit diperoleh dari sisi antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi dapat diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan semua dengan biaya variabel. Terus BEP nilai penjualan dihitung berdasarkan hasil nilai penjualannya. Yang nilai BEP-nya ini diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil selisih antara satu dikurangi dengan biaya variabel dibandingkan dengan harga. Terus BEP satu mata uang itu diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit itu. Jadi biaya tetap bagi dengan kondisi margin per unit per dibandingkan sebelumnya dengan harga per unitnya. Ini ya, contohnya ini tentang BEP per unit. Ini ada seorang akuntan manajer yang bertanggung jawab dari perusahaan A dalam betul air ya. Ini yang sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji yang jumlahnya sampai dengan $100.000. Ya, variable cost-nya dekat dengan produksi botol airnya ada $2 per unit. Ini asumsi aja ya. Ini botol air ini dijual dengan harga yang cukup tinggi sebesar $12. Untuk BEP-nya yaitu fixed cost $100.000 dibandingkan dengan harganya $12 dikurangi dengan $2 per unit atau variable cost-nya adalah $10.000. Jadi dengan biaya tetap variabel dan harga jual botol air, maka perusahaan A tersebut perlu menjual 10.000 unit botol air untuk mencapai BEP atau pasnya. Itu. Ini ada grafisnya BEP yang terlihat di sini. Nah, jika revenue itu berpotongan dengan sama dengan cost ya, sama data DC, itu terjadi BEP poin ya, yang tandanya yang fontnya itu hanya hitam ya gitu. Fixed cost ada di bawahnya karena biaya tetap. Jadi ini yang contohnya tadi ada 10.000 unit ya di X-nya, di garis X-nya. Terus di garis Y-nya ada satuan mata uangnya. Jadi perpotongan di 10.000 unit yang diharapkan dari perusahaan yang di perusahaan sebelumnya ini. Nah, sekarang
faktor apa sih yang akan meningkatkan BP perusahaan? Yang pertama itu peningkatan penjualan pelanggan. Jadi ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Ketika penjualan, permintaan lebih tinggi. Otomatis ya, jadi perusahaan kemudian perlu memproduksi banyak produknya untuk memenuhi barang baru ini, yang pada gilirannya akan menaikkan BP untuk menutupi biaya tambahan. Terus yang kedua, kenaikan biaya produksi itu bagian sulit dalam menjaga bisnis ketika penjualan pelanggan atau pembuat itu tetap sama sementara harga biaya variabel meningkat. Jadi permintaan produk ini nggak berubah, harga biaya variabelnya meningkat sebagai harga bahan baku ya. Seperti yang awal. Jadi ketika terjadi maka BB juga naik karena ada biaya tambahan. Selain biaya produksi, biaya lainnya meningkatkan biaya sewa gudangnya, terus kenaikan gaji karyawan, namun tarif pas yang lebih tinggi juga. Terus yang ketiga, faktor yang akan meningkatkan BB perusahaan adalah perbaikan peralatan. Mana jalur produksi putus atau bagian dari jalur perketan rusak, maka BB akan meningkat karena jumlah konflik ini tidak produksi dalam beberapa waktu yang diinginkan karena ada mesin yang rusak dan sebagainya. Tuh. Dan ini ada cara mengurangi nilai BEP. Yang pertama menaikkan harga produk ya. Sebenarnya semua perusahaan ingin menaikkan harga produk ya, karena takut kehilangan pelanggan karena harga produk yang dijual juga bisa naik ya. Terus yang kedua, melakukan outsourcing, itu profitabilitas dapat meningkat ketika bisnis memiliki outsourcing. Ini dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika penambahan produksi meningkat. Ini fokusnya soal tenaga kerja juga ya. Terus ini apa keputusan pada decision tree buat tampilan grafis pada proses keputusan yang mengindikasikan antara keputusan yang ada. Kondisi alami dan peluangnya serta imbalan bagi rekomendasi agar keputusan yang kondisi alami. Daftar yang paling sering digunakan adalah menganalisis keputusan IMP ya, Monetary Value. Jadi sebagai nilai uang ini bergerakan, hasilnya dalam mengembangkan uang keputusan dan menentukan konsekuensi finansial atau keuangan dari semua hasil untuk masalah tertentu. Menganalisisnya dari mangga ya, ada definisi masalah. Masalahnya harus seperti yang di sini terlebih dahulu. Terus kedua menggambar keputusan, yang ketiga menentukan peluang bagi kondisi alami, yang keempat memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi atau perusahaan dan kondisi alami yang mungkin, yang kelima menyelesaikan masalah dengan menghitung EFP bagi setiap kondisi alami. Hal ini dilakukan dan mengerjakan dari belakang ke depan atau sistem backward ya, yaitu memulai dari sisi kanan pohon terus menuju ke titik keputusan di sebelah kiri dari kanan ke kiri. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bila waktu, insya Allah bila waktu ada teman tatap muka ya di kampus, karena kalau karena via online ini agak susah juga. Terus yang selanjutnya menerapkan analisis simulasi pada interpretasi yang berbaca oleh strategi, jadi berhubungan dengan NPV ya, Net Present Value. Jadi interpretasi merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk ROI, ketentuan investment, di mana manajer harus memilih dari beragam pilihan keuangan, juga alternatif kapasitas dan proses yang tersedia, yang harus menunjukkan tentang analisis tentang efektivitas modal, terus biaya variabel, dan arus uang, begitu juga net NPV-nya. Terus NPV itu sendiri yaitu cara menentukan nilai yang terpotong dari penerimaan kas di masa depan. Dan proses sendiri present value sama dengan present value dibandingkan dengan 1 plus I dengan suku bunga pangkat N ya. N itu jumlah tahun atau jumlah periode. Ini walaupun NPV merupakan pendekatan terbaik, tapi kelemahannya yaitu yang pertama, investasi dengan NPV sama dengan mungkin memiliki proyeksi dan nilai sisa yang sangat berbeda. Terus yang kedua, investasi dengan NPV yang sama mungkin memiliki arus uang yang berbeda yang dapat membuat perbedaannya sangat berarti dalam kemampuan perusahaan membayar collection ya, tagihan-tagihan yang ditagihkan ke perusahaan tersebut. Baik, ini sekian materi dari saya. Silakan jika ingin ada yang tanyakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang kurang jelas yang ditanyakan ya.
Tadi di materi saya ini ada singkatannya MRP. Ada yang tahu nggak MRP itu apa? NRP. Iya. Yang kerja di Pak. Itu yang di polisian bukan itu, Pak? Ini di pabrik mas. Yang kerja di pabrik ini pasti tahu nih MRP itu apa. Nah. Mbak Risma mungkin tahu atau Mbak Fani biasanya. Maaf Pak, ini saya agak nggak enak badan. Gitu ya. Makanya nggak Ya. nyalakan video ya. Iya. Ya, MRP itu material requirement planning, itu perencanaan persyaratan kapasitas tentang sistem untuk menghitung material atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Itu sih. Ada perhitungan kapasitas sendiri. Itu sih sebenarnya dipelajari lebih lanjut di prodi teknik industri sebenarnya. Ya, ada pertanyaan kan? Jangan lupa ini ya, mengisi presensinya ya di apa? Di kolom chat boleh, sama yang pasti di e-learning ya. Di e-learning juga. Kan udah saya sediakan untuk kolom presensi kehadiran ya. Sambil isi present juga, sambil saya tunggu ya. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang ditambahkan ya. Materinya ini tadi sudah bisa terdownload ya di e-learning ya? Sudah bisa di-download Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ini ya teman-teman ya, saya share. Udah pada tahu belum ya yang ada pengumuman tentang perkuliahan tatap muka ya dari prodi ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya sudah. Ada yang ditanyakan nggak ya dari pengumuman tersebut? Mohon izin. Ya, gimana? Itu apa namanya, kan saya baca di grup itu jam 1 sampai berapa gitu ya Pak. Itu Iya. selanjutnya atau diacak 1 minggu absen sekian, terus minggu berikutnya absen sekian.
gitu atau memang sampai seterusnya Pak absennya itu Pak? 1 sampai sekian gitu. Monoton itu aja. Ini itu juga sebenarnya tatap muka ini nggak seterusnya tatap muka ya, itu tergantung dosisnya juga ya. Kalau dari saya sendiri, saya kan sering kegiatan di luar kota Sidoarjo juga. Jadi mungkin nanti setelah liburan nanti kurang lebih sampai dengan UAS ya, kurang lebih 2 sampai 3 kali sih saya mohon izin untuk menyampaikan dua tatap muka, yang lainnya yang selebihnya tetap ini ya, interaktif ataupun daring seperti sekarang. Gitu. Karena waktu saya juga ini ya terbagi dengan kegiatan yang lain juga. Gitu. Nah, terus untuk absensi itu sebenarnya di hilir ya. Jadi dari misalkan ini ada misalkan ada satu kelas ada 50 ya. Jadi 1 sampai 25 untuk minggu pertama, misalkan yang minggu kedua 26 sampai 50 gitu. Udah jelas apa nih? Oh, iya Pak. Berarti apa itu Pak? Berarti Pak daftarnya itu. Daftar apa yang offline itu? Iya, kenapa? Ya maksudnya kan tergantung dosennya ya Pak. Maksudnya itu yang dibatasi kursinya itu cepat-cepatan daftar atau enggak, sesuai itu sesuai absen. Sampai seterusnya itu sesuai absen Pak. Iya benar, itu kan dia yang juga mengatur juga komtingnya ya, atau perwakilan kelas ya gitu. Oh iya. Gitu. Oh iya ya Pak ya. Di sini ada Mbak Risma ya, Mbak Risma hadir ya? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Sambil saya share ulang ya untuk apa, barangkali ada yang belum dapat ininya. Itu udah saya share di kolom chat juga ya lagi ya. Ada yang nanya lagi nggak tentang materi ini ataupun tentang ini rencana kuliah tatap muka ya, hybrid ya. Jadi hybrid ini menggabungkan antara tatap muka dengan daring dengan luring ya, tatap muka dengan sistem online seperti sekarang ini. Jadi rencananya jika kondisi pandemi ini terus membaik, maka semester depan itu akan sepenuhnya kembali ke perkuliahan reguler ya, di tatap muka. Untuk formnya yang kesediaan pertemuan luring atau tatap muka di kampus itu sudah dapat semua ya di Google Formnya ya? Iya Pak, sudah di share di grup. Udah bisa diakses, udah bisa diisi. Saya belum ngisi Pak, nggak tahu Pak. Teman yang lain ada yang mengisi belum? Yang di grup Zoom, di ruang Zoom ini. Tadi mau ngisi udah ditutup ya Pak. Maksudnya gimana? Ditutup? Iya, udah nggak bisa lagi diisi. Oh gitu. Ada notifnya gimana notifnya? Tulisannya? Soalnya saya sih dapat link yang baru sih dari Prodi.
Nanti saya coba share deh di ini ya, lewat Mbak Risma ya, di perwakilan kelasnya ya. Ya, Pak. Ini pakai link yang lama, Pak, yang ada di Hah? Oh, ya coba sih nanti ada link baru yang saya share nanti bisa diisi lagi. Gitu. Tapi di teman-teman yang di ruang Zoom ini 22 peserta ini ada yang ini enggak ya? Ada yang keberatan enggak tentang rencana perkuliahan tatap muka itu? saya, Pak, keberatan. Mohon izin. Kenapa Pak alasannya? Ada beberapa alasan sih, Pak. Kalau saya baca di itunya apa yang PDF. pengumuman itu. Iya, PDF apa pengumuman sih gitu. Iya. Iya kan. Yang poin-poinnya mana? Oh Ya, gitu. yang dibatasin cuma 30 menit sama Oh, iya. yang masuk hanya 25 orang itu saya nggak keberatan sih, Pak. Kenapa? Karena Jadi saya ini nggak bisa saya nggak mengisi. nggak bisa kumpul ini dengan terlebih teman. Bukan. Kan iya kan saya tidak mengisi, ada alasannya itu, Pak. Iya. Soalnya juga nanti meskipun tatap muka itu pun waktunya nggak selama reguler biasanya ya sebelum pandemi ya. Nanti ini dibatasin 1 SKS 30 menit. Jadi kurang lebih kalau 3 SKS 1,5 jam maksimal ya itu ya. Gitu. Nanti itu sih. Tuh. Kan kalau di e-learning kan bisa agak lama ya, Pak. Kalau tatap muka kan cuma 30 menit menurut saya ya apa ya? Duh, itu mereka pada SKS Mbak. Jadi kalau MO ini kan 3 SKS ya, jadi 1,5 jam. Ya. Soalnya. Ya agak Gitu. kurang aja gitu, Pak, kurang maksimal aja. Ya cuma sebentar ya. Itulah harus membatasi diri, membatasi nggak terlalu lama dalam satu ruangan tertutup, gitu sih. Karena untuk antisipasi penyebaran virus COVID-19. Gitu. Tuh. Iya, Pak. Hmm. Kalau yang dibatasin itu saya kurang setujunya itu kan cuman absen itu aja ya kan sama aja, atau kalau nggak gitu kayak cepet-cepetan gitu kan kayak nggak merata gitu sih, Pak. Ya mendingan itu aja, Pak. Daring aja sama aja, Pak. Soalnya gini, kalau itu sih tergantung sama ini ya, aspek dosennya juga yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau misalkan saya ini ada nanti tugas kelompok lagi ya, jadi ada tugas kelompok lagi 1 kali lagi sebelum UAS, itu nanti saya mungkin ngadakan tatap muka sebanyak 2 kali pertemuan. Jadi kan misalkan ini ada kelompok yang waktunya melakukan presentasi itu yang hadir, yang kelompoknya nggak presentasi itu yang di minggu depannya selanjutnya gitu sih. Ya Pak, berarti tergantung dosennya masing-masing. Saya mengambil kesimpulan saya sendiri berarti. Ya, nih, kita lanjut. Oke, teman-teman, ini waktunya mau habis juga. Saya akhiri dulu ya. Makasih udah hadir kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, makasih ke sekolah kali ini, Bapak kalau ada salah kata. Semoga bertemu lagi di penuh selanjutnya. Selamat berlibur, selamat berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.